Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah follow dan subscribe di channel Toko 46. Kali ini kita sedang ada di parkiran bersama ya. Di sini saya lagi melakukan pengecekan untuk mobil Isuzu Panther Kapsul 25. Di sini saya coba melakukan pengecekan untuk jalur kelistrikan karena ada kebocoran arus, dimana bagian sikring ini, box sikring ini panas pada saat berjalan. Mobil ini kondisi berjalan di bawah jalan, jadi kondisinya panas sekali, ada short yang menyebabkan arus bocor. Dan kalau kita tidak lepas aki seperti ini, lama kelamaan aki akan tekor. Dalam jangka waktu semalam saja bisa tekor aki. Nah, ini sedang kita cek dan sekalian kita pasang untuk temperatur suhu tambahan. Ini sebenarnya kita gunakan untuk alat penetas telur ya, temperatur untuk termostat untuk alat penetas telur, tapi nanti kita akan modifikasi, nanti kita akan pasang di bagian host termostat bagian bawahnya ini. Untuk sementara saat ini kita lakukan perapian wiringnya terlebih dahulu. Nanti setelah perapian wiring, kita uji coba dulu. Ini wiringnya kita tata di sebelah kiri ini ya, mengikuti. Jadi dari sini, dari setir ruang kemudi bagian setir kabin di sini, nanti mengikuti jalur ini, pinggir mengikuti di pinggir ini, nanti kita arahkan lewat sini biar lebih rapi ya, atau dari sini bisa nanti melalui ini, melewati pipa AC ini, apa, kompresor AC ini, naruh kemari, lalu kita buatkan untuk dudukan bautnya di sini, di bagian hose radiator yang bawah ini ya. Ini ada dua, hose radiator yang atas dan bawah. Nanti kita tempatkan di sini. Kita buatkan dudukannya dengan cara dibor dengan menggunakan baut kuningan nanti ya, biar hasilnya lebih maksimal dan tahan panas. Kalau menggunakan baut biasa dikhawatirkan bakalan cepat karatan ya, untuk daya tahannya juga kurang bagus juga. Pengecekan kemarin untuk filter oli sebelah sana, filter solar, filter angin baru saja kita ganti. Ini kebetulan persiapan mudik untuk tahun 2025 nya 1446 Hijriah yang bakalan kita laksanakan sekitar kurang lebih 4 atau 5 hari lagi. Jadi sebelum kita berangkat, kita cek terlebih dahulu apa saja yang kita perlu benahi. Nanti selang-selang radiator ini, selang-selang pendingin ya, ini nanti kita cekin. Di sini udah ada tanda-tanda kebocoran sedikit kecil, walaupun kecil ya, kita nanti ganti, atau tidak, paling tidak kita cek, kita bersihkan. Kalau memang perlu diganti. Sepertinya sih memang harus diganti ya, ini udah mulai ada korosi. Lalu selang bypass masih baru diganti. Selang radiatornya ada satu, dua di bagian bawah, dan selang radiator bawah ini bagian bawah ya, itu yang berwarna agak putih itu. Nah, ini nih. Nah, ini kita cek lagi nanti. Sekiranya perlu diganti, kita ganti. Ini sementara pengamanan untuk jalur listrik dan juga penempatan untuk sensor suhu ya. Kita tata sedemikian rupa nanti biar digunakannya nyaman, enak, dan dipantaunya juga nyaman. Nah, selanjutnya nanti kita akan ke ruang kabin terlebih dahulu. Ya, seperti ini ya penampakan di ruang kabinnya. Nanti untuk sensor suhu atau termostatnya kita hubungkan dengan bagian speedometer ini. Nanti keluar indikator notifikasi atau alarmnya, nanti kita keluarkan di bagian speedometer untuk cek engine. Di sini nih ada bagian speedometer yang
notifikasinya adalah tulisannya adalah check engine, semacam di lampu sen itu di bagian atasnya ada check engine ya. Nah, kita masukkan bagian lampu indikator untuk cek engine. Jadi pada saat mencapai suhu tertentu, termostat yang kita gunakan nanti akan memberikan notifikasi melalui dashboard di panel speedometer ini yang menunjukkan kita harus melakukan cek engine dengan cara menampilkan lampu indikatornya, nanti akan menyala, kita bikin menyala secara otomatis ya. Jadi pada saat suhu mesin mencapai nilai yang sudah kita tentukan, nanti dia akan menyala. Jadi sebagai warning lah, peringatan ini agar kita tidak kelolosan atau terlewat jika terjadi overheat atau kehabisan air. Untuk alatnya sendiri saya akan tunjuk. Jadi ini alatnya ya, termostatnya seperti ini. Ini sudah termasuk relay. Jadi nanti untuk wiring cara pemasangan kabelnya nih, jalur positif, negatif. Ini negatif K1, K0, K1. Ini untuk ke sensor. Jadi nanti cara kerjanya adalah pada saat jalur positif mencapai suhu tertentu yang sudah kita tentukan, nanti dia akan menyalakan lampu indikator di sini. Kalau bagian bawaan dari termostatnya ini ada lampu merah kecil di sini. Nah, nanti kita hubungkan lampu merah itu menyalanya ke speedometer di sini ya. Sebentar, kita kunci kontak terlebih dahulu, kita nyalakan speedometernya biar lebih kelihatan nanti ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti pada saat indikator nanti akan muncul di bagian atas nih ya. Nanti munculnya adalah check engine seperti ini, lampunya warna merah seperti ini. Di sini adalah munculnya check engine, yang artinya kita harus mengecek untuk suhu mesin seperti itu. Jadi saya tidak suka dengan ornamen atau variasi yang terlalu banyak di bagian dashboard. Misalnya di sini, ini pun nanti penempatnya opsional, bisa kita taruh di sini karena ini kan terlalu kecil ya, jadi nggak terlalu mengganggu. Atau kita bisa buat kotak kecil gini, nanti kita kumpulkan dengan berbagai sensor. Nanti kita kumpulin di sini, nanti kita akan tambahkan sensor-sensor yang lain. Jadi banyak sensor nanti kita kumpulin, ini kita rakit sedemikian rupa, kita rapikan biar tidak terlihat mencolok dan juga masih originalnya masih dapat dengan cara seperti itu ya. Jadi nanti muncul indikator seperti ini, cuman di sini bagian atas ini munculnya adalah check engine seperti itu. Nanti suhunya, kontrol suhunya kita taruh sini atau kita buatkan kotak di sini biar terlihat rapi ya. Ini kan kecil, kotaknya kecil. Untuk lampu lednya kalau terlalu menyalakan bisa kita tutup atau bikin tambahan isolasi yang warna gelap. Jadi untuk di malam hari kita tidak terlalu silau ya, tidak akan menyilaukan mata, mengganggu penglihatannya. Seperti itu cara kerjanya nanti. Jadi intinya alat ini berfungsi sebagai alat sensor suhu, sebenarnya sama, cuman ini perbedaannya adalah sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mesin, namun saya siasati dengan cara apa? Di bagian sensornya ini nanti ya saya akan pasang baut kuningan. Kenapa baut kuningan? Karena baut kuningan untuk tahan panas lebih bagus dan juga untuk daya hantarnya jauh lebih bagus ketimbang baut besi, dan juga kedua untuk alasan ketahanan atau durability-nya dia lebih kuat ketimbang baut besi atau baut baja. Jadi kalau baut baja itu masih ada kemungkinan untuk korosi atau karatannya, tapi kalau menggunakan baut kuningan nanti dia akan lebih tahan untuk terhadap korosi, karena yang kita ukur ini adalah air. Jadi
kita gunakan sebisa mungkin gunakan bahan yang materialnya yang kuat terhadap air, seperti itu. Jadi untuk penjelasan mengenai pemasangannya seperti ini ya tadi. Kita akan pasang di sini. Sensor akan kita pasang di depan. Nah, untuk per wiringnya kita akan ikutkan dengan speedometer. Jadi pada saat kunci kontak on, dia termostat ini juga akan ikut menyala, mengikuti speedometer. Kita kunci kontak on begini, dia akan ikut menyala. Kita matikan, dia ikut mati, seperti itu. Oke, langsung saja ke proses untuk instalasinya. Oke, jadi seperti ini ya instalasinya. Ini untuk sensornya, nanti kita tambahkan baut kuningan, kita pasang di bagian hose selang hose radiator bagian bawah, di samping sensor utama untuk sensor suhu dari mobil ini. Kan ada sensor suhunya yang ada kondisi cool sama hot. Nah, ini nanti kita akan pasangkan. Nah, di sini sudah saya pasangkan untuk wiring diagramnya. Jadi jalur positif ini ada di sebelah kiri. Ini yang paling ujung. Paling ujung sebentar. Ini jalur positifnya ada di sebelah kiri. Yang ada garis ini adalah jalur positif. Dan ini negatif, dan ini ke sensor indikator, maksudnya untuk ke lampu LED sebagai notifikasi yang akan kita pindahkan ke dashboard nanti. Ini hanya simulasi saja ya. Jadi untuk mencapai suhu tertentu nanti akan lampu LED-nya akan menyala. Ini saya tambahkan resistan karena masih menggunakan lampu LED biasa, bukan bohlam. Harusnya kalau menggunakan bohlam yang sesuai dengan ukuran speedometer ini langsung saja bisa digunakan bohlam tanpa harus menambahkan resistor. Ini karena kita gunakan lampu LED sebagai simulasi saja, sebelum kita instalasi di speedometernya kita gunakan lampu LED aja. Jadi kita tambahkan resistor seperti bebas ya, ukurannya berapa aja, yang penting kita ada tambah resistor seperti ini. Jadi untuk wiringnya ini, untuk jalur positifnya ada di sini, ujung paling ujung lubang nomor 1 ini yang ada di sini ya. Ini 1, 2 ini negatif, 3 ini sensor 0, sensor 1. Nah, untuk yang di jalur kaki positif kita hubungkan ke bagian sensor K1 nya ya, seperti ini ya, K0 K1. Jadi ini seperti ini ya. Ini jalur positif, negatif, K0 K1. Dari ini di positif, negatif. Nah, di sini ini ada kutub positif, negatif. Nah, ini untuk sensor ini dia akan berubah sinyal untuk arus pada saat posisi belum mencapai suhu tertentu. Dia akan sinyal di sini akan menghasilkan sinyal positif. Positif ketemu positif, maka dia tidak akan menyala. Nanti pada saat sudah mencapai suhu tertentu, maka bagian K1 ini akan berubah ke negatif. Jadi jalur yang ada resistannya ini, yang ada lampunya ini berubah jadi negatif. Negatif ketemu positif yang jalur di sini, maka lampu akan menyala. Seperti itu cara kerjanya. Langsung saja kita simulasikan ya. Kita hidupkan. Anggaplah ini sudah terpasang ya di lampunya ini, kita pindahkan ke dashboard ya. Kita kunci kontak on. Nah, ini menyala ya, ini menyala. Oke, sebentar kita matikan lampu biar tidak silau. Nah, ini kan agak menyilaukan mata nih kalau malam. Nanti kita tutup dengan lampu kaca film bisa, nanti kita lihat hasilnya seperti apa gini. Kita simulasikan kalau kita tutup menggunakan kaca film. Di luar. Nah, seperti ini. Tidak terlalu silau. Nah,
bisa mudah terbaca kalau dari segi kamera. Kita gunakan kaca film yang lebih gelap lagi untuk mereduksi tingkat LED-nya, jadi dia agar tidak menyilaukan mata. Jadi ini batas maksimalnya adalah 90. Jadi saat mencapai suhu 90 nanti dia akan menyalakan lampu LED. Di bawah 90 tidak akan menyala. Kita coba simulasikan, tidak perlu kita panasi, kita turunkan saja, sensornya sama saja ya. Kita turunkan ke 25, nanti otomatis akan menyala, atau 27 otomatis akan menyala. Nanti untuk cara settingnya untuk alat ini bisa kita buatkan di video terpisah. Dan ini saya simulasikan suhunya ya, mencapai titik yang sudah kita tentukan. Ini saya videokan dari belakang kaca mobil agar tidak terlalu silau. Kita akan turunkan ini set, kita tekan tombol atas set. Nah, saat berkedip kita turunkan suhunya. Ini masih di mode ini, kita set dulu, kita tekan lama di bagian atas. Kita tekan set sekali. Nah, kita turunkan suhunya menjadi 27,9. Otomatis ke set, kita turunkan lagi sampai dengan lampu menyala. Nah, seperti ini nanti ya. Pada saat suhu mencapai di atas 27,6 dengan toleransi batasnya kita tentukan, nanti bisa disetting untuk batas setelah di atas limit itu berapa derajat, nanti kita bisa atur dari sini. Kita tekan tombol set yang lama, lalu nah seperti ini 0,05 ya. Di atas 27,6 lewat 0,5 maka dia akan menyala. Nah, lewat setengah derajat dia akan menyala. Nanti untuk fungsi ini kita jelaskan di video terpisah. Kita fokus ke bagian setting atau penerapan untuk alat termostat ini. Kita gunakan sebagai pengontrol suhu ya, yang nantinya akan kita terapkan di speedometer seperti ini ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Nanti pada saat suhu di bawah batas yang sudah tentukan, maka dia akan lampunya mati. Bentar, kita tunggu, kita set. Nah, kita naikkan suhunya, kita turunkan maksudnya, kita turunkan kita naikkan maka dia akan mati. Thresholdnya kita naikkan maka dia akan mati. Nah, seperti ini ya, mati. Nanti mencapai suhu tertentu maka dia akan hidup lagi. Selisihnya itu 0,05. Jadi kalau 2,76 ditambah 0,05 makanya 2,81. Jadi pada saat mencapai suhu 2,81, batas threshold dari 2,76 ditambah 0,05 yang limit yang sudah kita tentukan tadi, maka dia akan menyala. Di bawah itu dia akan mati lagi. Kalau thresholdnya kita naikkan maka dia akan mati. Nah, coba 1, 2, 7, 9, 80, maka akan mati dia. Nah, akan mati seperti ini ya, karena batas bawahnya, batas atasnya maksudnya yang warna biru, LED warna biru ini kita tinggiin. Begitu juga nanti penerapannya di mesin. Pada saat kita set suhu 90 maka di atas, sebelum mencapai 90 dia tidak akan menyala. Pada saat sudah mencapai suhu 90 maka lampu LED-nya akan menyala. Di bagian indikator backlight untuk speedometernya akan menyala. Itu sebagai peringatan agar kita lebih waspada terhadap mesin pada saat berkendara ya. Jadi kita bisa melakukan pengecekan apakah terjadi
overheat atau kehabisan air, kita bisa cek lebih dini. Oke, lanjut instalasi. Dan ini untuk kabel sensornya, kita masukkan dari bagian bawah kolong ini ya, bisa dilihat ini dari sini. Lubang kabel untuk wiring ke sikring kita masukkan dari sini, kita tarik ke atas nanti. Dan ini untuk proses instalasinya sudah rapi. Untuk bagian penataan di samping, lewatan samping ya untuk kabelnya ya, lewat samping, bagian samping ini. Lalu selanjutnya kita akan tata di bagian speedometer, akan kita lepas terlebih dahulu. Jadi panel dashboardnya kita lepas, kita copot untuk speedometernya, lalu kita akan pasangkan, hubungkan kabel dengan ke bagian speedometer untuk cek engine ini ya. Oke, langsung saja. Oke, di sini sudah saya bongkar dan speedometernya ini ya, saya taruh di samping. Dan perlu dipahami untuk cara kerjanya di sini. Untuk kunci kontak posisi ini adalah posisi ACC atau aksesoris. Kalau begini kita posisikan on, bisa dilihat ya, posisi on. Ke depan satu kali lagi, ini posisi starter, kita posisi ACC off, dan ini lock untuk mengunci setir ya, kunci stang. Nah, nanti pada saat kunci kontak on ya, ini ACC berarti aksesoris, termasuk radio tip itu aksesoris. Nah, nanti pada saat kita kunci kontak on, maka indikator untuk termostat ini, termostatnya maksudnya, dia akan menyala. Nah, seperti ini ya, kita off kan, kunci kontak off, ikut mati. Jadi seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi mengikuti kunci kontak. Sekali lagi kita off kan, lalu kita on kan. Nah, akan menyala ya termostatnya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah wiringnya. Untuk wiringnya, di sana kan tadi ada jalur untuk sensor. Di sini setelah saya lakukan pengecekan, ternyata dari jalur speedometer ini ada yang mengikuti kunci kontak on. Kameranya agak kesulitan masuk ke dalam karena kita harus colok di posisi ini kabelnya. Kabelnya seperti ini ya. Pada saat kunci kontak on, maka di bagian sini ini ada wiring namanya sensor untuk engine, cek engine ya. Di sini speedometernya ada tulisan cek engine, tulisannya CENG, cek engine, nanti akan keluar indikator cek engine. Nah, di sini setelah saya pelajari jalur yang ini, yang atas ini terhubung dengan satu sama lainnya, sama ini terhubung semua. Ini menggariskan arus positif karena di sini ada positif engine. Sebentar saya lepas terlebih dahulu untuk speedometernya biar lebih jelas wiringnya. Nah, begini bisa dilihat dengan jelas ya. Nah, ini kanan kiri, yang miring di bawahnya, yang soket yang lurus ini, di atasnya soket lurus ini, dia ada untuk cek engine seperti ini. Ya, sebenarnya ini tidak terpakai kalau di printer manual ya, tidak terpakai. Jadi jalur yang ini adalah untuk sensor ke negatif. Nah, sementara dia akan menghubungkan ke negatif. Cek engine ini fungsinya switch, sama seperti switch yang lain ya. Jadi akan menghasilkan nilai resistan tertentu pada saat terhubung dengan body atau ground. Nah, ini adalah kunci kontak, yang posisi atas ini adalah kunci kontak yang terhubung satu sama lain. Antara ini 1, 2, 3, 4
kecuali untuk lampu jauh dan lampu sen, lampu hazard juga. Dua lampu ini, dan ini terhubung secara seri. Dari ketiga lampu ini terhubung secara seri. Jadi nanti untuk kunci kontak kan dari sini ke sini ya. Kalau kita pelajari ini jalurnya, sebentar saya gunakan ya, dari sini. Ini untuk jalur ini kita urutkan dari sini, dia akan terus ke bawah sini. Nah, kalau kita urutkan, ketemunya dari bagian IGN atau ignition atau kunci kontak. Jadi ini berarti artinya positif ya. Dan untuk sensornya nanti dihubungkan ke negatif. Nanti kita untuk yang negatifnya gini, kita hubungkan ke KS1. Dia akan berubah negatif pada saat mencapai suhu tertentu, dan akan menyalakan lampu di sini. Seperti itu cara kerjanya. Kita coba terlebih dahulu wiringnya, kita pasang, baru kita simulasikan nanti. Ya, untuk sebelum kita pasang pasti untuk wiringnya, sebelum kita terapkan untuk pemasangan kabelnya di sini nanti ya. Kita rapikan dulu terlebih dahulu, simulasikan. Kalau sudah berhasil baru kita tinggal rapikan wiringnya saja. Jadi yang penting itu untuk alat ini sudah bekerja dengan baik atau belum, seperti itu yang kita utamakan. Jadi teman-teman, ini saya jelaskan untuk pemasangannya bisa di dua tempat ya, untuk mengikuti jalur kabel yang warna kuning di speedometer ini, yang warna kuning ini. Jadi soket yang lurus nih yang warna kuning ini, mengikuti kabel kontak ini, atau mengikuti kabel kontak yang ada di speedometer. Jadi kita bisa skrupkan di sini untuk kabel positif ke termostatnya, ini yang positifnya, dan negatifnya ke bodi langsung. Ini positifnya di sini samping untuk lampu indikator lampu jauhnya ya. Samping indikator lampu jauh ini ada kunci kontak, posisi on, dia akan mengikuti. Nah, kalau kita gunakan ini, nanti untuk sensor plusnya nanti akan terhubung ke, nah, kita simulasikan langsung. Jadi seperti ini ya. Nanti di sini adalah, nah ini untuk multimeternya, termostatnya. Jadi ini untuk positif, ini negatif sensor, ini ke bagian lampu nanti, lampu indikator di sini ya, check engine. Lalu pada saat nanti kita kunci kontak, ini mengikuti negatif, nanti keluarnya positif. Berarti kalau kita gunakan di sini, kalau dia negatif sebenarnya aman, karena ini tidak terhubung kemana saja, hanya khusus untuk sensor transmisi check engine ya di sini ya. Dia tidak terhubung kemanapun. Nah, yang positifnya tetap terhubung ke kunci kontak ini ya, kunci kontak. Jadi ini nanti ke bagian salah satu soketnya untuk ke plus. Jadi ini nanti terhubung ke sini, dan negatifnya kita hubungkan ke sini langsung.
ini langsung, dan ini akan menghasilkan negatif jika sudah mencapai suhu tertentu, dan ini tetap positif, maka dia akan menyalakan lampu. Pada saat belum mencapai suhu tertentu, dia akan menghasilkan arus positif, tapi nilainya rendah ya, di bawah 12, kisaran 1, berapa kemarin kita tes. Nanti kita tes ulang. Nanti pada saat sudah mencapai suhu tertentu, maka dia harus positif. Ketika ketemu negatif, maka lampu menyala, lampu LED-nya menyala, atau lampu DC-nya menyala nih. Oke, itu saja. Nanti kita lanjutkan lagi, kebetulan baterainya lowbat. Oke, ini kita lihat hasilnya ya. Ini kontak on, dan ini kita set di suhu tidak terlihat mungkin di kamera karena terlalu slow ya, 28,2, dan suhu saat ini ada 30, jadi melebihi dari 28,2 ditambah 0,5, maka dia lampu warningnya akan menyala. Ini bagian belakangnya ya, bisa dilihat ya. Nah, menyala, dan di bagian speedometer juga akan menyala lampu seperti ini, check engine. Cukup bagus ya. Jadi kita tidak merubah-rubah speedometer, tidak ada yang kita ganti. Nanti untuk penempatan termostatnya ini bisa kita pindah ke tempat yang lebih rapi, kita pindahkan biar lebih rapi, dan di customnya bisa disesuaikan, kasih tempat yang agak, atau kita bikinkan kotak bisa ini ya. Tapi yang jelas alat ini sudah bekerja ya. Nah, kita coba set untuk suhunya, kita set ke 30, maka otomatis lampu check engine akan mati. Nah, check engine mati seperti ini ya. Kita coba lagi turunkan biar suhunya naik lagi. Nah, hidup lagi, kita set lagi, mati lagi, hidup lagi, dan mati lagi. Terus seperti itu ya prosesnya, mengikuti suhu yang ada di termostat, suhu yang ada di housing radiator yang ada di bagian mesin, akan mengikuti suhu yang ada di sana. Tinggal penempatan untuk sensornya saja. Alat ini sudah bekerja dengan baik ya. Alat ini sangat murah sekali, lalu teman-teman bisa beli online. Ini harganya cukup murah, kisaran 35.000 saja. Jadi dengan alat seharga 35.000 saja udah bisa bikin speedometer ini lebih hidup dan lebih fungsional ya. Karena memang kelemahan untuk Panther sendiri itu adalah suhu temperaturnya ini hanya akan bertahan di setengah, tidak akan mau naik walaupun itu kondisi mesin sudah overheat atau di atas 95 derajat, itu masih tetap separuh seperti ini. Jadi tidak mau ngangkat, memang kelemahannya Panther seperti itu. Nah, kita siasati dengan cara seperti ini. Berarti suhu ini bisa kita custom, kita set berapa saja dalam kondisi macet. Misalnya kita set untuk perjalanan jauh, bisa kita set di suhu berapa kita harus berhenti dan istirahat, bisa seperti itu ya. Mungkin ini akan jadi ide pertama buat teman-teman semuanya pecinta Isuzu Panther Indonesia, buat sebagai referensi, karena saya lihat di postingan masih belum ada ya. Rata-rata mereka menggunakan speedometer temperatur digital yang ada tambahan di sini, dan itu sudah beli jadi kisaran mulai dari harga 50 sampai 300.000 atau bahkan yang lebih, harganya pun juga banyak ya. Ini saya beli dengan harga 35.000 saja, dan di sini sudah fungsional dan kelihatan eye-catching ya, dilihatnya juga rapi gitu. Jadi nggak terlalu banyak perintilan di sini. Saya orangnya kurang suka dengan perintilan-perintilan yang ada di dashboard ini. Ini pun nanti bisa diumpetin atau dipindah ke yang nggak terlalu kelihatan mata gitu, atau enggak dibikin kotak rapi, disatuin dengan sensor yang lain, kita bikinin sensor yang lain ya.
bisa kita custom sesuka hati ya kalau kayak gini ya. Jadi itu ya, alat ini sudah bekerja dengan baik ya. Nah seperti ini ya, saya ulang lagi. Nah seperti itu ya. Oke, jika teman-teman semuanya suka dengan video-video semacam ini, bisa like, komen, dan subscribe juga di channel kami, yang pastinya kita akan membahas hal unik dan menarik. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa follow juga toko kita di Tokopedia, Lazada, Shopee, Carousel, OLX, dan juga TikTok Toko 46. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.